Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi timah Helena Lim dan 3 terdakwa lain. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Helena dengan pidana pokok 8 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Selain pidana pokok, Jaksa juga mewajibkan Helena Lim membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah subsidi 4 tahun penjara. Jaksa mendakwa Helena Lim berperan membantu menampung dan menyamarkan uang hasil korupsi timah sebesar 420 miliar rupiah dengan dalih dana CSR. 3 terdakwa kasus korupsi timah yang juga akan mendengarkan vonis hakim hari ini adalah ex-direktur utama PT Timah Tbk Mohtar Riza Pahlevi, ex-direktur keuangan PT Timah Tbk Emil Erminda, dan direktur PT Stanindo Inti Perkasa MB Gunawan. Dan informasi terkini terkait dengan sidang vonis terhadap Helena Lim di kasus korupsi timah, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Dian Silitonga di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Dian, jadi tepatnya jam berapa sidang akan dimulai, dan jika dilihat dari tuntutan kepada Helena dan 3 terdakwa lain, akankah diprediksi ini lebih rendah dari tuntutan jaksa? Dian. Ya, Disti, kalau sesuai dengan jadwal, sidang pembacaan vonis terhadap Helena Lim dan juga 3 terdakwa lainnya akan dimulai pada pukul 10 pagi di ruang sidang utama. Tapi memang biasanya pelaksanaannya ini tidak mesti sesuai jadwal, Disti. Jadi bisa lebih siang atau bahkan lebih sore. Tapi yang jelas memang Pengadilan Tipikor menjadwalkan pembacaan vonis atau sidang putusan terhadap Helena Lim dan juga 3 terdakwa lainnya hari ini. Nah, sebelum kita bicara soal nanti bagaimana vonis hakim, saya mau ajak kita untuk mengingat dulu nih tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang sebelumnya. Meski tadi sudah Anda sampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum ini menuntut Helena Lim dengan pidana pokok 8 tahun pidana penjara, kemudian juga denda 1 miliar rupiah dan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah dengan ketentuan uang pengganti ini harus dibayarkan oleh Helena Lim maksimal 1 bulan setelah putusan majelis hakim dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kalau Helena Lim dalam waktu yang sudah ditentukan tidak dapat membayar uang pengganti, maka Jaksa Penuntut Umum ini akan menyita atau melelang harta benda milik Helena Lim, dan kalau hasil sitaan itu juga tidak bisa memenuhi nilai uang pengganti, maka pidananya akan diganti atau ditambah 4 tahun hukuman penjara. Nah, untuk 3 terdakwa lainnya, yakni terdakwa Gunawan, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut hukuman 8 tahun pidana penjara, kemudian juga untuk terdakwa Mohtar Riza Pahlevi dan Emil Ermindra, ini Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 12 pidana penjara. Nah, apakah nanti majelis hakim akan menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa atau tidak, itu yang akan kita cermati bersama, Disti. Tapi kalau kita melihat putusan hakim terhadap terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, ini kita ingat bahwa hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Suparta, kemudian juga Suwito Gunawan dan Roberto Indarto lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni dituntut 14 tahun pidana penjara tetapi hanya divonis 8 tahun pidana penjara saja. Kemudian ada Harvey Muiz yang kita tahu dituntut 12 tahun pidana penjara tetapi kemudian hanya divonis 6 tahun 6 bulan pidana penjara. Artinya memang keseluruhannya vonis hakim lebih kecil daripada tuntutan jaksa. Nah, atas vonis hakim terhadap terdakwa yang tadi sudah saya sebutkan, memang jaksa sudah mengambil sikap akan mengajukan banding. Nah, Jaksa Penuntut Umum memang memiliki hak untuk mengajukan banding kalau menilai vonis hakim ini kemudian terlalu ringan atau di bawah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian kalau Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa terbukti menikmati hasil tindak pidana tetapi majelis hakim tidak menghukum untuk membayar uang pengganti. Nah, kemudian Helena Lim juga melalui sidang pledoi
beberapa waktu yang lalu menolak tuntutan jaksa penuntut umum karena menilai bahwa tuntutannya tidak adil, sementara jaksa penuntut umum memberatkan tuntutan Helena Lim karena menilai Helena ini berbelit-belit selama proses persidangan. Nah, kemana nanti Palu Hakim akan berpihak? Apakah pada fakta-fakta persidangan yang sudah dijabarkan oleh jaksa penuntut umum atau pada pembelaan Helena Lim dan juga tim penasihat hukum? Jawabannya akan kita ketahui nanti setelah vonis hakim dibacakan pada hari ini. Adisti. Oke, baik, kita akan kawal bagaimana vonis yang akan dibacakan oleh hakim terhadap terdakwa Helena Lim. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta.